Setelah saya deal, ada pesan-pesan khusus dari si penunggu kontrakan itu. Dia bilang, "Mbak, jangan memindahkan barang-barang ini ya." Saya sontak jawab, "Kenapa Pak?" "Ya nggak apa-apa, takut yang punya rumahnya nanti marah." Oh, masih masuk akal dong. Terus dia bilang, "Apalagi lukisan-lukisan ini, jangan ada yang dipindahkan." Awalnya dia pengen kencing kamar mandi, ngelihat kakaknya pergi keluar. Hari pertama adanya, oh mungkin kakak pengen ngadem kali. Nah, adik saya masuk lagi. Menjelang subuh adik saya keluar lagi dan melihat lagi. Sontak dia langsung refleks mengejar kakaknya. Ngapain di luar terus? Pas dia keluar nggak ada, langsung larilah dia. Ray itu seperti ada yang ngajak bermain. Saya kira dia mengigo. Saya panggil, "Ray, ngapain kamu di luar?" Dia langsung sontak nyautin saya, "Bukannya kakak yang ngajak main." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Oswald di channel Kongres. Nah, Wangkong beres-beres. Kali ini teman-teman, gue ingin membawakan sebuah cerita yang dikirim oleh Rani. Jadi Rani itu pernah diganggu oleh makhluk yang tak kasat mata saat pindah di kontrakan barunya. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, gue mau banyak berterima kasih kepada kalian yang telah mensupport channel kita sampai saat ini. Gue mengajak kalian juga yang baru bergabung dan menonton channel kita untuk menekan tombol subscribe, like, and comment, dan share ke penghobi-hobi horor di luar sana. Gua masih mengadakan challenge untuk kalian boleh mengirimkan cerita horornya ke email IG yang ada di kolom deskripsi. Kita memberi hadiah 1 juta untuk 5 orang pemenang. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, mari kita nyalakan dulu sesajennya. Sesajen sudah dinyalakan, rokok sudah dibakar, saatnya kita bercerita. Jadi gini, si Rani ini berasal dari Bandung. Nggak perlu gue jelasin Bandungnya di mana untuk menjaga kerahasiaan si pengirim. Jadi gue memposisikan gue itu sebagai si Rani. Gue ini 3 bersaudara, gue anak pertama, dan gue mempunyai 2 saudara, yang satu perempuan, satu laki-laki. Yang perempuan bernama Shelin dan yang laki-laki bernama Ray. Kejadian ini pada tahun 2010. Pada saat itu gua sedang duduk di bangku kuliah dan kerja. Adik gua yang cewek SMP, adik gua yang cowok SD. Nah, jadi gua tuh keluarga yang sempurna lah ya, bisa disebut, karena anak cewek ada, anak cowok ada, orang tua gua masih lengkap. Tapi entah kenapa pada tahun 2009 sampai dengan 2010 orang tua gue itu sering bertengkar. Gua nggak tahu apa penyebabnya, karena gua pun nggak mau kepo. Singkat cerita, pada tahun 2010 bulan Oktober orang tua gua berpisah. Mendengar kabar tersebut, gua sebagai anak pertama dan yang sudah mulai dewasa, yang sudah mengetahui apa itu perpisahan, gua sangat terpukul dan kecewa. Karena saat itu gua lagi butuh-butuhnya bimbingan dari orang tua gua. Orang tua gua meributkan
hak asuh anak dari gua, adik gua. Karena kekecewaan gua yang terlalu besar, gua memutuskan untuk tidak ikut siapa-siapa. Pada harinya tiba, orang tua gua berpisah, yang bokap gua pindah rumah, nyokap gua masih stay di situ. Dan hari itu gua memutuskan untuk mencari kontrakan. Gua punya teman kuliah tuh yang sangat dekat itu 3 orang. Gua bercerita ke mereka dan jujur aja di situ tuh ada cowok gua. Gua curhat lah kepada cowok gua bahwa orang tua sudah berpisah, gua harus keluar dari rumah membawa adik-adik. Setelah itu pacar gua mencarikan rumah kontrakan di media sosial dan teman-teman gua semua, dan gua pribadi mencari kontrakan di koran. Adalah salah satu kontrakan yang budgetnya masuk lah untuk kantong gua yang kerjanya belum menetap ini. Gua telepon nomor yang ada di iklan tersebut. Dia angkatlah sama orang itu. Gua tanya, halo Pak, benar ini mengontrakkan rumah? Oh iya betul, tapi saya yang penjaganya, bukan yang punya rumahnya. Tapi kalau mau lihat silahkan aja temui saya. Tidak lama berpikir, saya langsung berangkat, diantar sama cowok saya untuk melihat kontrakan itu. Setelah saya sampai, emang sih kontrakannya sedikit creepy. Cuman saya pikir lagi budgetnya masuk nih sama saya. Langsunglah saya masuk ke dalam dan penunggu kontrakan itu ada di situ. Saya diajak muter-muter kontrakannya. Saya nego nggak bisa, ya udahlah nggak apa-apa. Saya dealin karena pada saat itu kontrakan full. Yang ada cuman kos-kosan, sedangkan saya mengajak adik-adik saya, nggak mungkin saya di kos-kosan. Setelah saya deal, ada pesan-pesan khusus dari si penunggu kontrakan itu. Dia bilang, Mbak, jangan memindahkan barang-barang ini ya. Saya sontak jawab, kenapa Pak? Ya nggak apa-apa, takut yang punya rumahnya nanti marah. Oh masih masuk akal dong. Terus dia bilang, apalagi lukisan-lukisan ini, jangan ada yang dipindahkan. Karena ini kesukaannya yang punya rumah. Masih saya pikir itu ya masih logika. Oke, saya deal. Singkat cerita, keesokannya setelah nyampe kuliah, saya memutuskan untuk mengajak teman-teman saya membantu saya pindahan ke rumah kontrakan itu. Saya bilang, guys, gue mau pindah rumah nih, bisa tolong bantuin nggak angkat-angkat barang-barang. Nah kebetulan itu cowok saya dan teman-temannya itu punya proyek lah, membuat konten-konten horor gitu. Nah, temennya bilang, aduh besok kan jadwalnya bikin konten. Nah cowok saya bilang, lu kalau mau bikin konten di ini aja kontrakannya dia, sedikit creepy. Langsung, oh iya iya boleh boleh. Sore tiba, saya dan teman-teman berangkat ke rumah saya untuk memindahkan barang-barang. Setelah nyampe kontrakan, tak kenapa teman saya yang cewek itu mempunyai gelagat yang aneh. Saya nggak tahu karena dia nggak pernah cerita. Dia seperti ketakutan muter-muter kontrakan saya, karena di depan kontrakan saya itu masih ada halamannya lah, ada pohon-pohon. Saya perhatikan dia di luar seperti nengok-nengok atas, nggak lama dia masuk. Dan saya tanya kenapa. Dia langsung bilang, nggak bagusnya kamu pindah kontrakan aja, jangan di sini. Saya jawab, oh enggak, gue udah bayar kok, sesuai budget aja gitu. Kamu nggak takut? Enggak, ngapain takut, kan gue sama adik gue gitu. Oh ya udah. Dia menegaskan kalau ada apa-apa nanti telepon gue. Gue pun kaget, emang kenapa? Ya nggak apa-apa gitu, lu kan lagi nggak ada siapa-siapa. Oh ya,
Yang mau bikin konten ini nggak jadi karena sudah kelelahan. Dia langsung minta pulang. Ya udah yuk kita cabut dulu. Ya udah cabutlah mereka berdua. Tinggal di situ adik-adik saya dan cowok saya. Gak lama cowok saya pun sudah kelelahan minta pulang, waktu pun sudah larut malam. Kita pun beres-beres, bersih-bersih semua isi yang ada di situ karena penuh debu. Nah, di hari-hari pertama nggak ada yang janggal atau yang aneh. Ya entah kita kelelahan juga kali ya. Saya cuma memerintahkan adik-adik saya tuh, ayo cepat kita beres-beres supaya cepat istirahat. Oh iya kak, kita beres-beres semua, sudah hampir larut malam karena mereka harus sekolah. Saya bilang udah teruskan aja besok beres-beresnya. Kita istirahat. Kita bertiga istirahat dan baik-baik saja. Bangun pagi, saya menyiapkan keperluan-keperluan mereka karena sudah tidak ada lagi yang menyiapkan kecuali saya karena saya anak pertama. Mereka sekolah, saya karena kuliah masuk siang, saya tetap melanjutkan kegiatan saya bersih-bersih rumah. Setelah bersih-bersih saya lanjut kuliah. Lanjut kuliah, teman-teman saya bilang, gimana? Kan baik-baik aja. Oh iya, alhamdulillah baik-baik saja. Kalau ada apa-apa kita ntar nginep aja di sana. Oh nggak perlu, nggak usah gitu. Ntar gue ngerepotin. Udah. Saya pulang ke rumah. Nah saat malam kedua itu kita habis makan malam langsung masuk kamar masing-masing. Karena adik saya yang cowok itu masih ya kecil ya SD, mungkin masih polos, disitulah dia merasakan hal-hal yang aneh. Awalnya dia pengen kencing kamar mandi, ngelihat kakaknya pergi keluar. Hari pertama adiknya, oh mungkin kakak pengen ngadem kali. Nah, adik saya masuk lagi. Menjelang subuh adik saya keluar lagi dan melihat lagi. Sontak dia langsung refleks mengejar kakaknya. Ngapain di luar terus? Pas dia keluar, nggak ada, langsung larilah dia. Dia tidur lagi, pas setelah pagi saya bangun, kok tumben si Ray belum bangun. Saya bangunin lah karena dia harus berangkat sekolah. Saya bangunin, Ray, ayo udah siang ini kamu nggak sekolah. Oh iya kak gitu. Tumben sekali ini anak kesiangan. Setelah mandi memakai baju, Ray cerita, kakak tadi malam ngapain keluar? Ah enggak, kakak tidur gitu kan. Oh kakak keluar. Ah enggak, mungkin kamu mimpi. Saya kira Ray itu mimpi. Saya pun tidak menggubris omongan Ray karena saya pikir anak kecil kali ya mungkin kangen sama orang tua. Ya udah mereka berangkat sekolah, saya melakukan kegiatan seperti biasanya. Singkat cerita, malam tiba, di situ Ray ingin karena kebiasaannya dia tuh ke kamar mandi itu tengah malam. Tengah malam dia melihat kakaknya keluar lagi. Nah, sedangkan dia kan tidurnya sama adik saya yang kedua, yang cewek, si Selin. Dia mikir lah, Kak Selin kan tadi di kamar, sekarang ngapain keluar? Dia kejar lah, dan tadi dia naik lagi. Di situ ternyata Selin sedang tidur, dan otomatis Ray teriak karena kaget. Selin pun terbangun, kamu kenapa Ray? Lah kakak tadi kan keluar, kok sekarang ada di kasur lagi cepet banget. Karena ada kebisingan, saya pun bangun masuk ke kamar adik-adik saya. Kalian kenapa? Enggak, ini Ray tadi katanya ngeliat aku keluar gitu, padahal aku lagi dari tadi tidur. Nah ya udah kalian tidur lagi, besok kan kamu harus berangkat sekolah. Nah Ray pun tidak berani tidur di kamarnya gara-gara kejadian itu.
Dia pengen tidur sama saya. Ya udah, Ray, kamu tidur sama kakak. Ray tidurlah. Di saat Ray pindah, disitulah malah Selin yang diganggu oleh makhluk goib tersebut. Selin melihat Ray tidur di sebelah kasurnya. Karena merasa sempit, si Selin itu kepanasan, dia tidur di ubin. Nah, karena waktu pagi tiba, langsung kakaknya ngebangun-bangunin adik-adiknya. Pas sarapan pagi, Selin pun nanya ke kakaknya, "Kak, Ray nggak jadi pindah tidurnya?" "Jadi kok sampai pagi." "Lah, tadi malam sama siapa berarti saya tidur?" Di situ mulai Rani berpikir mungkin ini rumah emang ada apa-apanya. Cuman dia belum menggubris karena takutnya adik-adiknya ketakutan. Dia berangkat kuliah dan ceritalah ke pacarnya, "Sayang, adik aku diganggu kayaknya ya. Kayaknya rumah ini bukan aku doang deh yang nunggu." Nah, pacarnya pun memberitahu, "Kan aku udah bilang dari awal, kamu mau nggak pindah rumah? Kamu nggak mau, tapi kan sekarang udah kepalang, ya jalanin aja. Kamu yang penting jangan takut." Karena tanggapannya seperti itu, ya sudah, mau gimana lagi. Saya berangkat kerja, menyelesaikan pekerjaan kantor, dan pulang. Di malam yang saya benar-benar ketakutan, terjadilah hal yang sangat mengejutkan. Karena saya sudah mendengar cerita Ray, Selin, saya penasaran. Karena kebiasaan adik saya itu kencing tengah malam, saya pun tidak tidur walaupun saya lelah. Saat Ray kamar mandi, saya intip dan Ray pun keluar dari kamar menuju ke taman. Saya intip dia, Ray itu seperti ada yang ngajak bermain. Saya kira dia mengigo. Saya panggil, "Ray, ngapain kamu di luar?" Dia langsung sontak nyautin saya, "Bukannya kakak yang ngajak main?" Karena saya panik, langsung saya gendong Ray untuk ke kamar. Disitulah saya sangat yakin di rumah ini bukan hanya saya yang menghuni. Saya langsung menceritakan apa yang sudah terjadi ke teman-teman saya. Nah, kebetulan kan teman-teman saya itu konten kreator horor. Saya bilang lagi, cowok saya, "Sayang, ini bener deh. Kayaknya di rumah itu penghuninya bukan kita doang." Karena pacarnya sudah mulai percaya, dia bilang ke teman-temannya, "Guys, gimana kalau malam ini kita ngonten di rumahnya Rani?" Langsunglah semua, "Oke boleh, oke boleh. Ya udah, nanti sore kita siap-siap ya. Kita sekarang pulang dulu." Nah, bubar lah. Semua janjian di kampus untuk berangkat ke rumah Rani. Berangkatlah semua. Setelah tiba di rumah Rani, teman cewek yang Rani gelagatnya sama seperti pas dia datang ke kontrakannya itu. Dia sangat panik. Dia bilang, "Ran, gue tidur di kamar lu ya." Nah, cowoknya bilang, "Enak aja lu." "Gua lah," gitu. "Enggak, gua aja yang tidur di kamar." Oke lah. Jadi mereka tidur cowok sama cowok, cewek sama cewek. Malam tiba, Ray yang kebiasaannya itu kembali keluar. Tetapi dia masuk dulu ke kamar kakaknya. Nah, karena temennya Rani ini sudah curiga, dia nggak tidur. Dia mengikuti
Ray keluar rumah. Mengikuti Ray keluar rumah, dan dia melihat sesosok makhluk yang besar dan berbulu yang mengajak main Ray. Karena dia konten kreator, dia langsung mengambil gambar tersebut dan membangunkan teman-temannya. Tapi karena Rani tidak bisa melihat, hanya teman yang cewek itu, semua membiarkan kamera menuju ke Ray. Dan Ray asik bermain di taman selayaknya bersama teman-temannya. Karena dianggap sudah kelewatan, Rani takut terjadi apa-apa sama Ray. Rani langsung mengambil Ray dan menggendongnya membawa masuk. Langsung kita membuka video yang ada di HP temennya itu. Ternyata pas dilihat, ya tidak ada apa-apa, cuman Ray aja yang main. Tapi temannya itu menceritakan ke Rani dan temannya bahwa ada sosok makhluk yang besar dan berbulu yang menunggu rumah ini. Dan dia suka sama anak kecil. Karena mereka sudah ketakutan, mereka pun tidur di ruang tamu bareng-bareng. Setelah tidur, pagi pun datang. Kita semua terbangun untuk membahas permasalahan tadi malam. Temannya Rani pun langsung menyarankan, Ran, lebih baik lu pindah rumah daripada Ray kenapa-napa. Tapi Rani pun, gua pun kebingungan karena gua tidak mempunyai cukup uang untuk pindah rumah. Nah, di situ cowok gua berinisiatif untuk meminjamkan uangnya agar gua pindah rumah. Gimana kalau kamu pakai uang aku aja, anggap aja kamu minjam. Karena demi Ray, gua pun menurunkan ego gua untuk mengiyakan tawarannya. Ya udah ya, kalau gitu daripada Ray kenapa-napa. Nah, segitu aja ceritanya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Gua tetap meminta ke teman-teman yang baru menonton agar dipencet tombol subscribe, like, and comment, share ke penghobi-hobi horor. Terima kasih sebelumnya. Bye.